Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, jangan ditertawain ya kalau saya memakai mukena atau memakai rukuh. Mungkin tidak kelihatan cantik, tetapi ini saya ingin menjelaskan sesuatu yang penting hubungannya dengan sholat kita atau sholatnya istri kita, sholatnya anak perempuan kita yang berhubungan dengan perempuan. Begini sahabatku, bahwa perempuan, auratnya perempuan itu ketika sholat itu harus ditutup. Wa auratul hurrati fis sholati wa indal ajnabi jami'u badaniha illal wajha wal kafain. Bahwa aurat perempuan yang merdeka itu di dalam sholat itu adalah semua tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah berarti ketika sholat perempuan harus menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan juga kedua telapak tangan. Itu baru boleh gitu. Karena itu maka selain wajah dan selain kedua telapak tangan, maka itu harus tertutup. Kalau terbuka berarti nggak sah sholatnya gitu. Nah sekarang berarti kita sedang membicarakan satu hal saja, yaitu yang berkaitan dengan wajah ini. Kalau sahabatku pakai mukena, itu berarti kita harus mendefinisikan wajah itu yang mana. Berarti wajah itu adalah tempat tumbuhnya rambut di sini sampai ujung dagu ini. Nah persoalannya banyak wanita itu ketika sholat pakainya seperti ini. Jadi ini kelihatan wahai sahabatku, ininya kelihatan. Nih di bawah dagu ini kelihatan. Pertanyaannya adalah di bawah dagu ini termasuk aurat atau bukan? Kalau misalnya kita menganggap dia sebagai aurat, kalau begini berarti sholatnya nggak sah tuh. Sholatnya berarti kalau begini nggak sah. Karena ini termasuk bagian dari aurat itu. Nah menurut Syekh Ismail Zain, misalnya dalam kitab Qurratul Ain halaman 59 itu dijelaskan bahwa inkisafu ma tahta dzaqani min badanil mar'ah fi halis sholati wat tawaf itu yadurru fayakunu mubtilan lis sholati wat tawaf. Jadi kalau misalnya ini terbuka, jadi kalau kita pakai rukuh model begini dan ini terbuka dalam mazhab Syafi'i, lagi-lagi wahai sahabatku ya, dalam mazhab Syafi'i kalau ini terbuka begini berarti sholatnya tidak sah karena auratnya terbuka. Lalu kita bertanya, loh saya ini ikut mazhab apa saya ini kalau sholat begini sahabatku? Kalau misalnya sahabatku dalam Fatihah itu wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan kalau tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim sholatnya tidak sah karena membaca Fatihah itu adalah rukun, salah satu rukun, itu berarti sahabatku mengikuti mazhab Imam Syafi'i karena bismillah dianggap sebagai bagian dari suratul Fatihah. Kedua, kalau sahabatku bersentuhan kulit sesama laki-laki dengan perempuan bersentuhan kulit yang bukan mahramnya, itu batal, wudunya batal, wudunya berarti sahabatku mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Kemudian kalau misalnya sahabatku nikah itu wajib ada saksi, wajib ada wali, ada walinya wajib menjadi rukun. Dan kalau tidak pakai wali tidak sah, itu berarti mazhab Imam Syafi'i. Kemudian kalau sholat subuh itu pakai kunut, kalau nggak kunut sujud sahwi, itu berarti sahabatku mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Berarti kita bisa melihat tuh, kita biasanya ikut mazhab siapa? Kalau mengikuti mazhab Imam Syafi'i ini berarti kalau begini berarti tidak sah. Berarti gitu sahabatku ya, berarti tidak sah. Loh caranya bagaimana? Caranya begini wahai sahabatku, memakainya begini. Nah begini cara makainya. Nah harusnya kan begini, kalau pada sini kan pas ini, nah ini pas sebenarnya. Tapi kalau begini nanti keluar dari kaidah malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi caranya begini. Jadi sahabatku perhatikan ketika pakai rukuh yang perempuan, ketika pakai rukuh perhatikan bahwa rukuhnya itu benar-benar begini. Nah begini. Rukuhnya begini sehingga sininya tidak kelihatan, rukuhnya begini. Dan ingat wahai sahabatku, kalau bisa pakai ini sahabatku, tujuannya untuk apa? Supaya rambutnya tidak kelihatan. Terkadang ketika kita sholat rambutnya itu kelihatan nih. Ini rambutnya kelihatan nih. Karena rambutnya kelihatan berarti kan auratnya terbuka berarti wahai sahabatku. Jadi nah, caranya begini gitu ya sahabatku ya. Lalu bagaimana dengan orang yang misalnya begini, ada yang begini. Nah ada mazhab lain, misalnya Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, dan juga mazhab Maliki yang mengatakan bahwa ini termasuk bukan aurat. Sehingga kalau misalnya begini, nah barangkali Muhammadiyah juga ikut yang model begini. Nah kalau yang begini, yang mereka berpendapat ini bukan bagian dari aurat, maka berarti sah sholatnya. Tapi saya mengatakan dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanafi, dan juga dalam mazhab Maliki,
begini sah, karena ini termasuk bagian dari wajah dalam mazhab Maliki dan dalam mazhab Hanafi. Lalu mereka yang mengikuti mazhab Syafi'i misalnya, mereka yang mengikuti mazhab Syafi'i lalu dia tidak tahu bagaimana, ya tidak jadi masalah. Syekh Ismail Zain mengatakan tidak masalah. Fa inna sholatahunna shahihah, sholatnya sah. Tapi setelah dia tahu, nah dia harus merubah cara begini. Kenapa kok dianggap sah? Li'annal amiyah la mazhabalahu. Jadi begini ya sahabatku ya, kalau punya istri, nah caranya begini. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Terus pakai ini, apa namanya nih sahabatku yang tahu, yang perempuan tahu. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.